Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Salpiani, mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, Prodi Sosiologi Agama semester 6 kelas E. Dengan dosen pengampu, Bu Erin Nur Mauludia, SOS MPD. Mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan pembahasan materi mengenai pendidikan Indonesia, dikaitkan dengan model pendidikan demokratis, globalisasi pendidikan, pendidikan masa pandemi, masalah dan prospeknya. Oke, baiklah, di sini ada problematika pendidikan. Yang pertama, ada kesenjangan pendidikan. Pendidikan di Indonesia menunjukkan kualitas yang rendah. Kesenjangan dalam pendidikan di Indonesia masih terjadi dari berbagai hal seperti misalkan sarana prasarana dan sumber daya tenaga pendidik. Selanjutnya yang kedua ada sarana prasarana. Persoalan sarana dan prasarana merupakan persoalan dalam perbaikan dari pembangunan sistem pendidikan di Indonesia, dan juga merupakan salah satu syarat atau unsur yang sangat penting. Kerusakan sarana pendidikan yang begitu parah ditambah dengan prasarana pendidikan yang tidak menunjang proses pembelajaran yang kondusif merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Dengan kerusakan sarana prasarana seperti ini membuat jumlahnya yang banyak, maka proses pendidikan tidak dapat berlangsung secara efektif. Umumnya, sekolah-sekolah yang ada di pedesaan misalnya dan daerah terpencil masih terkendala dalam sarana prasarana pendidikan seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium. Misalkan dari segi jumlah ketersediaan dan kualitas buku, kurangnya anggaran pendidikan yang memadai. Ya, seperti saya lihat di sekolah-sekolah saya di desa ini, dia masih banyak kekurangan gitu, banyak yang fasilitasnya rusak gitu, mulai dari meja, kursi, terus tuh pintu, terus tuh banyak kurangnya buku-buku, muridnya sedikit, karena kan di desa ini cukup termasuk yang sangat kurang memadai masalah pendidikan gitu, terutama ini di desa saya gitu. Masalahnya tuh ada aja di sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP, SMA gitu, masih banyak kekurangannya gitu. Sedangkan yang kita perlukan dalam proses pembelajaran itu sarana prasarana harus memadai. Kita sebagai murid aja kita pengennya kan yang nyaman gitu kan, yang kita belajarnya tuh merasa enak gitu kan, jadi bisa kita yang apa yang disampaikan oleh guru itu kita bisa menangkapinya gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada tenaga pendidik. Kuantitas dan kualitas guru saat ini di dunia pendidikan, misalnya jumlah guru yang kurang memadai, ini sering banyak terjadi di daerah pedesaan, terpencil dan perbatasan. Jumlah guru hanya ada sekitar 3-4 orang. Sementara di daerah perkotaan yang sarana dan prasarananya memadai terjadi penumpukan guru gitu. Bahkan dalam satu SD dijumpai 11 sampai 14 orang guru, termasuk diantaranya kepala sekolah. Nah, sampai saat ini sekolah yang maju di perkotaan akan terus bertahan karena memadai tenaga pendidik gurunya gitu. Sementara sekolah yang kekurangan guru di pedesaan atau daerah terkecil semakin terisolasi gitu dan semakin buruk. Nah, sebaiknya mengenai kualitas guru seharusnya juga menjadi prioritas yang diutamakan gitu dalam rangka menyiapkan guru yang kompeten, memiliki skill, kemampuan yang tinggi, dan undang-undang di mana dalam undang-undang guru dan dosen bab 5 pasal 10 yang berbunyi kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional dan yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Nah,
Nah, bisa kita lihat gitu loh, di desa kampung saya gurunya itu hanya sedikit gitu, bisa dihitung cuma berapa orang. Kebanyakan anak-anak SD di sini, mulai dari SD, SMP, SMA, kebanyakan mereka diarahkan orang tuanya untuk sekolah di perkotaan gitu, karena di sana gurunya memadai gitu, tenaga pendidiknya nggak kurang gitu, selalu banyak gitu. Jadi kalau mau membahas masalah pembelajaran atau strategi belajar tuh di perkotaan tuh lebih luas gitu, lebih luasa gitu, karena tenaga pendidiknya memadai. Tapi giliran kalau di pedesaan ini kurang gitu, jadi kebanyakan anak-anaknya untuk diarahkan untuk pergi ke perkotaan. Pembahasan selanjutnya mengenai ragam model pembelajaran PKN sebagai wahana pendidikan demokrasi. Ada model pembelajaran kooperatif, dibagi menjadi 4. Yang pertama itu saling ketergantungan positif. Dalam pembelajaran kooperatif, guru menciptakan suasana yang mendorong agar siswa saling ketergantungan positif gitu. Misalkan mencapai tujuan, menyelesaikan tugas, bahan atau sumber belajar, peran dan tanggung jawab. Hal yang seperti ini yang diharuskan guru mahasiswa atau siswi gitu, saling tergantungan dalam proses pembelajaran yang baik gitu kan. Nah, yang kedua itu ada interaksi tatap muka. Pembelajaran seperti ini biasanya tidak hanya dilakukan dengan guru gitu, tetapi bisa dengan teman sebaya atau teman di sekolah atau di kuliah. Di situ kita bisa berdialog langsung gitu. Apa yang kita bicarakan, masalah materi pembelajaran atau apapun itu gitu, saling menangkap gitu. Nah, yang ketiga itu ada akuntabilitas individual gitu. Nah, pembelajaran seperti ini berbentuk penilaian kelompok untuk mengetahui penguasaan siswa pada materi pembelajaran secara individual gitu. Maksudnya di sini tuh penilaian seorang guru terhadap siswanya gitu. Apa aja yang bisa dia pelajari gitu, maksudnya apa yang dia kuasai gitu, materi-materinya gitu. Di situ guru udah menilai secara individual gitu. Apakah sosok yang A ini kayak begini, sosok yang B kayak begini gitu, guru udah bisa menilai gitu. Nah, selanjutnya ada yang keempat tuh keterampilan menjalin hubungan antar pribadi. Pembelajaran seperti ini membutuhkan keterampilan sosial antar siswa. Siswa yang satu dengan siswa yang lainnya harus mempunyai pola hubungan yang baik gitu, dengan cara saling berinteraksi, berargumen gitu. Contohnya misalkan dalam tugas kelompok gitu, pasti kan di sana kan orang berkumpul dan berinteraksi, mengungkapkan pendapat, ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang memberikan masukan gitu kan. Itu kan orang bisa berinteraksi gitu, berdialog gitu kan. Keterampilan sosial seperti ini yang diperlukan dalam dunia pendidikan, dimana siswa itu akan mempunyai pola hubungan yang baik gitu dengan siswa lainnya gitu, tidak hanya secara pribadi gitu kan. Selanjutnya ada mode pembelajaran berbasis masalah, yang dimana dibagi menjadi 4. Yang pertama itu pembelajaran saintifik. Metode belajar seperti ini didasarkan pada proses keilmuan. Misalkan seperti merumuskan masalah, hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik simpulan. Metode belajar seperti ini biasanya diperlukan dalam pendidikan, karena kan pasti banyak masalah di kehidupan kita gitu. Contohnya di kehidupan sosial kita ya, sehari-hari gitu, pasti ada masalah-masalah kayak gini. Jadi mana harus kan menganalisis masalah tersebut, mengumpulkan datanya gitu, terus menarik kesimpulan gitu kan.
Nah, yang kedua itu pembelajaran berbasis masalah. Hal seperti ini menuntut siswa menggunakan pengetahuan untuk diimplementasikan, menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Selain itu mengembangkan sikap dan keterampilan intelektual untuk bisa bekerja sama gitu dengan yang lainnya gitu. Berbagi, peduli, rasa ingin tahu, dan saling menghargai satu sama lainnya gitu kan. Nah, yang ketiga itu ada pembelajaran berbasis proyek gitu kan. Nah, di sini peserta didik menghasilkan produk dengan menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat sampai mempresentasikan produk tersebut gitu. Contohnya kayak karya tulis dan desain grafis atau apapun itu yang berbasis proyek gitu. Peserta di sini kan bisa meningkatkan keaktifan kita gitu, kreativitas kita gitu kan. Oh, ternyata anak ini bisa kreatif dalam membuat sebuah proyek yang bagus gitu kan, dan bisa mendapat pujian gitu kan. Nah, yang ketiga itu ada pembelajaran yang keempat tuh ada pembelajaran inquiry atau discovery. Itu ya dimana pembelajaran seperti ini melibatkan dua peran gitu. Yang pertama melibatkan siswa mengajukan atau merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kehidupan kita gitu, masalah gitu kan. Terus yang kedua, siswa menyikapi masalah tersebut gitu dan menemukan jawaban atas semua kegiatan yang ada di kehidupan kita gitu. Maksudnya itu dalam proses penyelidikan gitu kan. Jadi siswa itu bisa menyikapi, oh masalah itu begini, perlu ditangani gimana gitu kan. Nah, selanjutnya itu ada model pembelajaran berbasis portfolio. Maksudnya itu, model ini siswa atau mahasiswa peka terhadap berbagai masalah di lingkungan dalam dimensi kebijakan publik gitu kan. Mampu memecahkan masalah secara sistematik dan usulan kebijakan melalui koridor dan instrumen demokratis gitu kan. Model pembelajaran berbasis portofolio ini banyak yang masalah-masalah yang ada di publik gitu, yang mana berbasis demokratis gitu. Contohnya kayak pilkada, pasti ada aja masalah di situ kan. Di situ kita harus memecahkan masalah tersebut gitu secara sistematik dan kolektif gitu, atau dengan musyawarah dengan warga sekitar gitu kan. Nah, yang keempat itu ada model penyelidikan demokrasi konstitusional berbasis sekolah, yang dimana model pendidikan demokrasi ini yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah, yaitu pendidikan yang bersifat multidimensional, seperti misalkan pandangan yang pluralistik sampai uniter, sikap dalam menempatkan individu, negara, dan masyarakat global secara harmonis gitu kan. Selanjutnya kecerdasan secara spiritual gitu, rasional, emosional, dan sosial, sehingga menghasilkan belajar yang terbuka, fleksibel, dan merujuk kepada dimensi tujuan gitu. Maksudnya itu hal-hal yang ada di demokrasi gitu. Pendidikan menyelesaikan masalah tersebut gitu. Siswa atau mahasiswa harus bisa gitu menyelesaikan masalah tersebut gitu ya, secara musyawarah, kebersamaan gitu kan. Di situ kita bisa menghasilkan pembelajaran secara terbuka gitu kan, dimana menggapai tujuan bersama dalam belajar itu harus memperoleh hal-hal yang positif gitu kan. Disitulah
di pendidikan di sekolah itu harus bisa berdimensi dengan pendidikan demokrasi gitu, menerapkannya gitu. Karena hal pendidikan demokrasi ini sangatlah penting diterapkan di sekolah ataupun di universitas. Selanjutnya pembahasan pendidikan berwawasan global. Pendidikan berwawasan global dapat dikaji berdasarkan dua perspektif, yakni perspektif kurikuler dan perspektif reformasi. Berdasarkan perspektif kurikuler, pendidikan berwawasan global merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga terdidik kelas menengah dan profesional dengan meningkatkan kemampuan individu dalam memahami masyarakatnya dalam kaitannya dengan kehidupan di dunia ini gitu. Berdasarkan perspektif kurikuler ini, pengembangan pendidikan berwawasan global memiliki implikasi ke arah perombakan kurikulum pendidikan. Mata pelajaran dan mata kuliah yang dikembangkan tidak lagi bersifat monolektik, melainkan lebih banyak bersifat keintegratif gitu. Sedangkan implikasi dari pendidikan berwawasan global menurut perspektif reformasi tidak hanya bersifat perombakan kurikulum gitu, melainkan juga merombak sistem, struktur dan proses pendidikan. Selanjutnya pembahasan implementasi teknologi dalam pendidikan di era globalisasi. Dibagi menjadi 3. Yang pertama itu media pembelajaran. Salah satu contoh teknologi digital adalah internet. Internet dapat memungkinkan guru untuk menyajikan pelajaran menjadi lebih menarik bagi para peserta didik gitu. Saat ini pembelajaran berbasis internet seperti web e-learning atau pembelajaran online jarak jauh gitu kan, sudah banyak dilakukan oleh guru dan peserta didik. Nah, contoh lain penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran misalnya kayak radio, televisi, video-video yang untuk materi belajar atau apapun itu sehingga dimanfaatkan untuk memfasilitasi gaya belajar peserta didik gitu yang berbeda-beda. Jadi bisa membawa minat siswa itu lebih terenovasi gitu, karena belajarnya menarik banget gitu, banyak fitur-fitur pembelajaran secara teknologi yang memadai gitu kan. Nah, yang kedua itu ada alat administratif. Teknologi juga dapat dimanfaatkan sebagai alat administratif dengan menggunakan komputer sebagai salah satu produk teknologi digital. Lembaga pendidikan dapat lebih mudah untuk mengelola data administrasi, meliputi data siswa, data guru maupun data sekolah ataupun data-data yang ada di pendidikan gitu. Alat seperti ini digunakan gitu loh dalam dunia pendidikan. Nah, yang ketiga itu sumber belajar. Nah, pendidikan di Indonesia yang selama ini berpegang pada buku, misalkan buku teks itu sudah mulai tergantikan produk-produk digital seperti e-book gitu kan, bisa dilihat di internet gitu kan. Nah, selain itu juga sistem pembelajaran dalam jaringan sepada gitu, sepada telah membantu dosen dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi gitu. Dan ada model blended learning, merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual gitu. Sumber belajar seperti ini sudah banyak yang terjadi di era sekarang karena globalisasi sudah semakin meningkat, jadi sumber belajar itu bisa dari mana aja. Selanjutnya pendidikan masa pandemi. Berbagai bidang terkena dampak akibat adanya pandemi saat ini. Salah satunya pada bidang pendidikan yang ada di Indonesia. Sistem pembelajaran yang dilakukan secara daring dalam jaringan dan di rumah masing-masing yang cenderung memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Terkadang terdapat hambatan dalam penerapan. Guru juga dihadapkan dengan berbagai permasalahan dalam penerapannya. Pembelajaran daring ini mulai dari teknis pembelajaran daring, turunnya motivasi belajar para peserta didik, kuota internet yang banyak digunakan dan kurangnya kerjasama orang tua para peserta didik. E-learning banyak digunakan pada perguruan tinggi
dalam penunjang kegiatan belajar dan mengajar yang dilakukan secara daring. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat elektronik seperti handphone, komputer, ataupun laptop yang harus terhubung dengan koneksi jaringan internet. Kemudian, guru juga dapat memanfaatkan media online lainnya untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar, seperti WhatsApp, Zoom, Google Meet, Google Form, Google Drive, YouTube, Google Classroom, dan masih banyak lagi fitur-fitur lainnya. Nah, masih banyak hambatan dalam pembelajaran daring, seperti handphone atau laptop, akses internet yang belum merata, dan terkadang para murid yang merasa lelah atau bosan karena harus seharian berhadapan dengan layar handphone ataupun laptop. Tidak semua para peserta didik mempunyai alat elektronik seperti handphone, sehingga terkadang mereka harus meminjam bahkan bergabung dengan teman lainnya. Selain tidak mempunyai itu, ada kemungkinan juga peserta didik tidak mengerti mengoperasikan alat elektronik tersebut. Keterbatasan koneksi internet pun menjadi hambatan saat pembelajaran daring. Akibatnya para peserta didik terkadang terhambat dalam pengumpulan tugas karena terkendala sinyal susah. Bisa kita lihat, bagi para mahasiswa, pembelajaran daring memiliki beberapa dampak terhadap mahasiswa, yaitu pembelajaran daring masih membingungkan mahasiswa, terus mahasiswa menjadi pasif, kurang kreatif dan produktif, menunjukkan informasi atau konsep pada mahasiswa kurang bermanfaat, dan mahasiswa mengalami stres serta peningkatan kemampuan literasi bahasa mahasiswa yang kurang baik dalam proses pembelajaran daring seperti ini. Untuk materi terakhir mengenai prospek pendidikan Indonesia di masa depan. Peningkatan mutu pendidikan semakin diarahkan pada perluasan inovasi pembelajaran, baik pendidikan formal maupun non-formal, guna mewujudkan proses yang efisien, menyenangkan, dan mencerahkan sesuai tingkat usia, kematangan, dan tingkat perkembangan peserta didik tersebut. Pendidikan harus berintonasi masa depan dan memikirkan pemecahan masalah apa yang dihadapi peserta didik di masa depan, jadi tidak hanya berintonasi masa lalu, tetapi harus dengan masa kini. Kita semua saat ini menghadapi ambang transisi berbasis teknologi, di mana kecepatan penyampaian dan penangkapan informasi menjadi salah satu yang sangat penting untuk memajukan pendidikan. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi di sekolah atau universitas merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dunia pendidikan harus peka dan tanggap dalam mempersiapkan sistem pendidikan sesuai dengan konteks dan tuntunan zaman yang terus-menerus selalu berubah. Mengenai prospek pendidikan nasional ke depan dalam menghadapi era perkembangan globalisasi, kesadaran global tentang peningkatan sumber daya manusia adalah sebuah keharusan bagi dunia pendidikan yang ada di negara Indonesia saat ini. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.